konsep ini tidak eksklusif di Python ya. Sebenarnya konsep pemrograman ini kita bisa aplikasikan di bahasa pemrograman yang lain ya. Selain for, ada lagi metode lain namanya while. Hanya saja memang jarang. Atau urutan data kalau di Python dan banyak bahasa pemrograman lainnya itu dimulai dari nol, bukan satu. Seperti biasa saya ceritakan sedikit background kenapa ada pertemuan ini ya. Pertemuan ini mengenalkan tentang basic Python, dasar Python bahasa pemrograman ya. Intinya adalah nanti di masa-masa sibuknya, mulai mungkin akhir Januari ya sampai Mei, itu saya berharap kita sudah cukup punya dasar pengetahuan untuk web scraping atau olah data yang berkaitan dengan audit. Jadi, kan kita banyak sekali pekerjaan kita berkaitan dengan data atau pekerjaan yang repetitif. Nah, pekerjaan repetitif itu sangat bisa dibantu dengan program komputer. Program komputer itu hebat kalau dia ada di tiga hal ini. Suatu kondisi itu punya tiga kriteria. Dikerjakan menggunakan komputer, dikerjakan berulang-ulang, lalu saat mengerjakan tuh nyaris nggak perlu berpikir. Kalau tiga kriteria itu terpenuhi, maka hampir pasti pekerjaan itu bisa didelegasikan, bisa dilakukan oleh komputer. Nah, contohnya adalah istilah resminya web scraping ya. Jadi kita copy paste dari web ke Excel. Itu kan memenuhi tiga kaidah tadi ya. Pasti ngerjakan pakai komputer, copy paste dari Excel copy paste dari internet dari web ke Excel itu kan pasti pakai komputer lalu berulang-ulang jadi kita copy data di paste di Excel, copy data halaman berikutnya atau copy data di kolom berikutnya kita paste di Excel begitu terus berulang-ulang sampai capek sampai bosan lalu saat mengerjakan itu kita nggak perlu berpikir copy paste buka link buka Excel itu kan ada polanya sehingga kita nggak perlu berpikir. Nah, kalau tiga kriteria itu terpenuhi, maka hal itu bisa dikerjakan oleh komputer, dikerjakan oleh program komputer. Sayangnya tidak selalu tersedia program yang kita inginkan. Misalnya kita mau copy paste data dari website internalnya Audity. Jadi dia butuh login segala macamnya. Tidak selalu ada program yang sudah tersedia untuk itu. Karena itu sebaiknya kita bisa bikin sendiri atau kalaupun tidak bisa bikin sendiri punya cukup pengetahuan dasar untuk meminta orang lain membuatkan. Jadi kalau kita punya pengetahuan dasar itu walaupun kita nggak ngerjakan sendiri ya anggaplah seperti orang sipil atau arsitektur, orang arsi. Jadi mereka nggak ngaduk semen sendiri. Mereka nggak nyusun bata sendiri, nggak melakukan pekerjaan itu sendiri, tidak. Tapi mereka tahu, oh saya mau rumah sekian lantai dengan model seperti ini, misalnya. Lalu dengan luas seperti ini, lebar seperti ini, saya mau kaki-kakinya seperti ini. Kita bisa menganalogikan seperti itu. Kalaupun bukan kita yang membuat programnya, setidaknya kita tahu apa yang kita inginkan. Sehingga pada saat nanti berkomunikasi dengan tukangnya atau programmernya, kita bisa mengartikulasikan, kita bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan lebih baik. Salah satu tools yang paling mudah untuk kita bikin program, kalau kita mau bikin sendiri ya, adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman komputer alias program untuk bikin program. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Program untuk bikin program. Nah, si program ini, sayangnya komputer itu kan sangat bodoh ya. Komputer tuh kita harus ngomong ke dia persis detail. Kita nggak bisa salah ketik itu nggak bisa. Atau kita seperti rumus rumus matematika lah. Jadi komputer itu ngertinya bahasa formal, bahasa baku yang kalau mau minta A harus tolong ambilkan A. Kita nggak bisa bilang tolong double G ambilkan AM BIL-kan A lalu salah ketik aksen. Aksen itu apa ya? Aksen itu apostrof, tanda petik. Komputer nggak akan ngerti itu. Jadi kita harus persis seperti tolong ambilkan A. Harus persis seperti itu. Nanti kita akan ke sana salah satunya. Untuk bisa seperti itu, untuk tahu cara ngomong sama komputer, maka kita perlu belajar basic pattern dulu. Sehingga pada saat nanti di bulan-bulan berikutnya, kita sudah siap untuk memerintahkan komputer lewat Python untuk misalnya ngambil data dari webnya Audity atau kita mau convert PDF ke Excel nih. Excel kita soalnya kalau pakai aplikasi yang sudah ada nggak bersih nih, misalnya gitu. Atau Excelnya itu nggak berbentuk tabel,
Atau PDF-nya itu nggak berisi tabel, tapi berisi misalnya gini, tabel tapi format tapi tanpa garis, kayak cetakan rekening koran. Cetakan rekening koran itu tabular, tetap tabel, ada kolom-kolomnya, tapi tidak ada pemisahan antar kolom. Biasanya pemisahnya adalah spasi aja. Kalau kita pakai PDF converter, itu umumnya gagal. Python bisa bantu mengekstraksi teks dari PDF ke Excel atau hal-hal yang lain seperti tadi, misalnya ngambil data dari website ke Excel. Untuk sampai ke sana, kita akan belajar tentang basic pattern. Ini saya mulai ya, ternyata udah lewat 5 menit. Kita akan belajar basic pattern dan ada beberapa, kita akan ambil tiga tema dasar yaitu loops. Loops itu iterasi atau perulangan, jadi melakukan hal yang sama berulang-ulang. Lalu selanjutnya ada list atau array. List atau array ini salah satu tipe data di Python. List atau array ini semacam daftar. Analoginya kemarin adalah list atau array ini semacam lemari dengan banyak laci. Nah, di banyak laci itu masing-masing laci kita bisa isi dengan buku, kita bisa isi dengan apa ya, mainan misalnya, kita isi dengan Rubik atau apapun, atau kita isi buku semua, bisa juga begitu. Itu list atau array. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah dictionary. Dictionary ini tipe data juga seperti list atau array, hanya saja dia seperti apa ya? Dia berpasangan key sama value. Jadi kalau kita pakai analogi Excel, dictionary itu seperti, kalau kita bilang key-nya adalah nama kolom, judul kolom, lalu value-nya adalah baris data. Jadi dictionary itu mirip seperti itu. Jadi key value. Nanti kita ke sana ya detailnya. Dan memang penggunaan paling umum kalau dictionary ini dari pengalaman saya adalah pada saat kita mengambil data dari macam-macam sumber, misalnya dari PDF atau dari web, kemudian kita pengen convert data itu ke Excel. Nanti dictionary bantu kita untuk membuat seperti nama kolom dan isi dari kolom itu. Yang nanti kalau kita gabungkan dengan gabungan antara dictionary sama array ini, kita bisa bikin data tabular, data seperti Excel. Jadi terdiri dari kolomnya sama, tapi barisnya banyak. Tapi nanti kita ke sana ya. Itu yang akan kita bahas. Tiga hal itu saja, tiga konsep dasar Python, yaitu iterasi, perulangan, list, sama dictionary. Kalau ada pertanyaan nanti boleh diinterupsi ya, atau boleh di chat juga. Kita mulai dengan kenapa ya. Kenapa kita perlu mengetahui tiga konsep Python itu. Konsep ini tidak eksklusif di Python ya. Sebenarnya konsep pemrograman ini kita bisa aplikasikan di bahasa pemrograman yang lain ya. Tapi kita akan gunakan Python karena paling mudah dipelajari dan paling banyak add-on atau library yang bisa bantu olah data. Python jadi pilihan karena itu. Kenapa perlu belajar tiga tadi? Yang pertama, kenapa perlu belajar iterasi atau loops, looping, atau bahasa lainnya apa? Iteration, looping, sama apa lagi? Kalau bahasa Indonesia perulangan sih. Kalau saya beberapa buku kayaknya terjemahannya itu perulangan. Karena inti dari pemrograman, setidaknya menurut saya lah ya, itu adalah kita meminta komputer untuk kita mendelegasikan pekerjaan yang berulang kepada komputer. Seperti tadi, ngambil data dari website. Umumnya website itu kan banyak halaman, terutama websitenya Audity ya. Audity kita kan pasti pakai website yang menampung data. Nah, data itu yang mau kita ambil. Taruhlah website internet banking. Internet banking itu misalnya transaksinya bulanan. Umumnya dalam satu bulan itu kan pasti banyak halaman ya. Misalnya per halaman hanya menampilkan 20 data. Jadi umumnya satu bulan pun itu kan lebih dari satu halaman. Kalau secara manual kita klik halaman 2, klik halaman 3 untuk melihat data baru ya, untuk data selanjutnya. Nah, itu perulangan juga sebenarnya. Hanya kita secara tidak sadar ya melakukan itu. Tapi itu konsep perulangan aja. Jadi perulangan itu seperti baca buku. Kita baca halaman satu, lalu kita buka halaman berikutnya, lalu kita baca lagi halaman berikutnya. Kalau kita perlu menulis atau membuat catatan, kita membuat catatan. Kalau sudah selesai halaman kedua, lalu kita ulangi lagi proses tadi dengan membalik halaman berikutnya, misalnya seperti itu. Lalu setelah dibalik halaman berikutnya, lalu kita baca. Kalau perlu menulis, kita tulis. Kalau ada hal yang penting, kita tulis. Misalnya begitu. Itu kan berulangan. Jadi kita melakukan hal yang sama, yaitu membalik buku dan membaca buku yang berulang-ulang, berkali-kali. Komputer kuat di situ. Komputer karena nggak capek, sehingga dia sangat bisa melakukan hal berulang
dengan akurat. Misalnya gini, kalau ada kata penting, maka catat. Nah, kalau kita manusia kan halaman 5 6 kita mungkin sudah bosan, lalu kita lupa bahwa kita harus mencatat kata penting itu. Nah, kalau komputer tidak begitu. Komputer nggak punya capek dan karena tadi ya, karena dia sebegitu bodohnya, begitu dia dapat kata penting, ya dia nggak berpikir, dia nggak berargumen. Oh, ada kata penting, maka saya catat. Jadi gitu. Nah, komputer bagus di situ. Karena itu inti dari kita belajar pemrograman adalah supaya kita bisa memerintahkan komputer melakukan hal yang berulang-ulang. Konsep dasarnya namanya iterasi atau looping. Itulah kenapa kita perlu belajar itu. Supaya kita bisa bikin program komputer yang melakukan hal yang sama berulang-ulang. Sama tentu tidak sama persis ya. Misalnya copy paste internet banking, ya nggak sama persis. Ya datanya pasti berbeda, tapi prosesnya kan sama. Misalnya klik tombol next, lalu ambil, lalu kopas tabel, lalu di paste di Excel. Itu kan sama aja. Walaupun datanya pasti berbeda ya. Itu kenapa belajar looping itu alasannya itu. Kenapa kita perlu untuk belajar konsep perulangan di pemrograman. Lalu kenapa perlu belajar konsep tentang list atau daftar. Seperti tadi ya, list atau daftar itu analoginya adalah laci, lemari dengan banyak laci. Di laci itu kita bisa simpan banyak banyak barang. Penyimpanan itu, laci-laci itu kita bisa bawa ke tempat lain, lalu kita bisa buka di tempat lain, kita bisa ambil isinya. Begitu juga, oh kita tukar nih isinya. Laci itu kita tukar. Atau laci itu kita bawa di toko, lalu kita isi dengan barang-barang. Misalnya buku ya, kita bawa ke toko buku, kita isi dengan buku politik, ekonomi segala macam. Laci itu kita bawa pulang ke rumah. Saat di rumah kita baca. Tapi satu-satu, oh baca, ambil dari laci paling atas dulu nih, lalu dibaca. Kalau udah selesai, kembalikan bukunya ke laci, lalu kita buka laci berikutnya. Jadi fungsinya list seperti itu. Kita bisa nyimpan sesuatu, misalnya buku tadi, lalu di masa depan atau di bagian kode selanjutnya, kita bisa manfaatkan lagi nilai atau benda yang kita simpan di situ. Itu gunanya belajar list. Lalu dik dik itu dictionary ya lengkapnya. Dictionary itu nanti kita ke sana detailnya. Itu seperti key value ya, key value. Jadi ada nantilah di detailnya deh. Penggunaan paling umum ini adalah supaya kita bisa menyimpan data dari data yang nggak terstruktur, misalnya dari web atau dari PDF tapi bentuknya bukan tabel ya. Lalu kita jadikan data terstruktur seperti Excel. Data terstruktur itu maksudnya tabular ya, berbentuk tabel ya, ada kolom, ada baris, gitu aja. Kalau untuk dictionary nanti dengan contoh kayaknya kita lebih lebih mudah untuk menceritakan itu. Tadi sudah ya tiga kriteria kenapa perlu belajar. Lalu kita akan ke looping, tapi kita pakai Google Colab aja ya. Jadi nggak perlu pakai Jupyter Lab sehingga siapapun bisa mencoba. Google Colab saya copy paste lagi di chat ya. Alamatnya Colab research bahasa Inggris ya .google.com. Dengan asumsi semua orang punya akun Gmail pasti bisa buka ini. Lalu setelah buka Colab kita bikin notebook baru. Ada di pojok kiri atas ada file paling atas new notebook in Drive. Bener nggak sih? Bener kan? Notebook itu intinya gini deh. Notebook itu seperti file Excel. Nah gitu aja. Kalau Jupyter Lab atau Google Colab ini seperti Excel-nya. Kalau notebooknya itu seperti file Excel. Nah di pojok kiri atas itu ada untitled.ipynb. Kita bisa klik dan rename. Misalnya saya rename yang di sebelah kirinya titik ya. Jadi nama filenya ya. Saya kasih nama perulangan. Lalu di enter aja. Di Google Colab ini atau di notebook ini, kalau kita mau menulis kode itu ada tempat namanya cell. Ini ya, yang warna kalau di saya warna hitam ya. Ada teks start coding or generate with AI. Itu tempat kita menulis kode Python. Itu namanya cell. Kita bisa nulis kode atau teks juga bisa. Kalau untuk menambahkan cell itu kalau kita taruh kursor di atas cell itu biasanya ada button dengan tulisan plus kode atau plus teks. Kita klik aja yang plus kode. Kalau ada keluhan misalnya terlalu cepat, boleh ini ya, boleh kasih tahu ya. Kita akan mulai dengan saya kasih teks dulu ya, perulangan. Kita akan mulai dengan perulangan ya, iterasi. Di notebook enaknya adalah kita selain menulis kode, kita juga bisa memberikan keterangan pada sel itu kita pilih yang teks ini. Jadi kita bisa kasih keterangan di situ. Ini kodenya mau ngapain sih?
Perulangan, dasarnya perulangan itu yang paling sering kita temui di Python, kodenya adalah for i in range 1, 10, titik 2, lalu ganti baris. Kalau titik 2, lalu kita enter, otomatis baris selanjutnya akan menjorok ke kanan. Oh, saya lupa. Saya jelaskan sedikit soal range ini ya. Range ini adalah fungsi Python. Nah ini, for i in range 1, 10, print i, maka dia akan menampilkan angka dari 1 sampai 9. Jadi 10-nya nggak ditampilin. Saya kasih keterangan soal range dulu ya. Range itu fungsi Python untuk menghasilkan angka yang berurutan. Jadi misalnya kita ketik range, buka kurung 0, koma, 0 itu startnya, range, koma, start, koma, n. Jadi startnya, kita mulai dari 0, startnya 0, n-nya 2 misalnya. Maka, tunggu, oh saya simpan dulu di ini ya, di variable ya. Var sama dengan range, var, print var. Maka, oh nggak kelihatan ya, harusnya ya. Jadi range ini akan berisi angka, nol, 1. Karena dia memproduksi angka dari range itu memproduksi angka dari 0 sampai 2. 2 nggak termasuk. Jadi akan hanya angka 0, 1. Kalau range-nya itu 5, maka angka yang diproduksi sebenarnya 0, 1, 2, 3, 4. Kecuali 5-nya. Jadi yang nolnya diikutkan, tapi 5-nya nggak diikutkan. Itu range. Range ini kita bisa bikin nomor berurut misalnya. Kalau di Excel atau di data, kita bisa bikin nomor berurut pakai range ini. Salah satu fungsinya itu range. Nah, kalau kita mau lihat isi dari range, kita bisa pakai perulangan for i in, saya ganti ya, for i in var print i. Var kan tadi ya, tadi var adalah si range 0 sampai 5 ya. For i in var, dia akan menampilkan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, for i in var ini maksudnya gini. Var adalah range 0 sampai 5. Dalam hal ini angka 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita gunakan perulangan, kita gunakan for untuk mengulangi hal yang sama. Kita gunakan for untuk membuka var, lalu di masing-masing elemen, masing-masing daftar di var tadi, tampung dalam variabel temporer namanya i. Lalu i tampilkan i, sehingga outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi semua yang ada di var 0 sampai 4 ini, 0 sampai 5, kecuali dimanya sendiri, jadi 0, 1, 2, 3, 4 itu ditampung satu persatu, kita buka, lalu kita anggap lagi nih di laci itu apapun isinya masukkan di baki, nanti baki itu serahkan ke tamu. I itu semacam bakinya, semacam penampungnya aja. Jadi I akan berganti, misalnya di laci pertama waktu kita buka itu buku politik, I si bakinya akan waktu kita bawa ke tamu akan berisi buku politik. Lalu ulangi lagi nih, kita buka lagi laci kedua, ternyata buku ekonomi. I bakinya di atas baki akan berisi buku ekonomi. Lalu serahkan ke tamu, misalnya gitu. Jadi I ini semacam variabel penampung atau semacam tadi baki ya, yang akan selalu berubah sesuai dengan isi dari laci yang sedang dibuka, kayak gitu. For I in var. Di var ini sebenarnya malah sudah lompat ke materi kedua ya. var ini adalah list atau array. Nah, for itu nggak hanya untuk itu saja. Ada for, ada while, text juga di Python, teks itu dianggap sebagai list atau array, sehingga kita bisa lakukan perulangan di situ. Misalnya saya punya ini teks ya. Teks sama dengan halo dunia. Lalu kalau kita jalankan teks, maka dia akan menampilkan halo dunia. Itu ya teks. Kalau kita mau lihat satu persatu, for i in text, print i. Teks ini halo dunia tadi, teks atau string tadi dianggap sebagai list atau array yang kita bisa buka satu persatu karakternya. Jadi for i in text, print i, maka si i, si baki tadi akan berisi huruf H, huruf A, huruf L, huruf O, berisi spasi, berisi D besar, lalu U, gitu-gitu, sampai selesai, sampai teksnya habis. Nah, ini fungsinya for. Dia mengulangi hal yang sama. Kayak teks ini, dia mengulang, berarti gini, pisahkan semua karakter dalam teks bernama teks, teks bernama teks, masukkan dalam laci, katakanlah laci ada berapa laci, lalu pakai for, lakukan, buka semua laci, buka satu persatu lacinya, lalu tampung nilainya, pindahkan nilainya ke baki bernama i, lalu baki bernama I itu tampilkan apa isi baki itu. Di print i maksudnya begitu, tampilkan i. Karena itu i senantiasa berubah berdasarkan isi dari laci.
tadi. Nah, laci itu nanti kita bisa ganti dengan yang lain. Laci itu adalah masing-masing laci, tiap laci adalah halaman web, halaman satu, halaman dua, halaman tiga misalnya. Atau tiap laci adalah halaman PDF, jadi PDF halaman satu, halaman kedua, halaman ketiga. Bisa apapun. Jadi kekuatan list di situ. Kita bisa menampung banyak hal dan nggak bisa tidak terbatas. Jadi kita bisa tambahkan juga. Nah, sekarang saya kasih waktu 2 menit ya untuk mencoba ini. Coba yang range dulu ya, range sama for in var-nya. Saya kasih waktu 2 menit ya sampai 40 ya. Di Google Colab, tunggu saya share Colab saya ya. Jadi bisa jadi contoh copy link. Ini tinggal diklik aja kalau di komputer ya. Diklik aja. Nanti terbuka Google Colab di akunnya sendiri kok. Sampai 41 ya. Karena ini sudah 39. 41 ya, silakan. 2 menit. Kode yang ini. Bisa? Ada yang nyobain? Ada yang nyobain ya. Nanti rekamannya ada di YouTube ya. Jadi bisa. Nanti linknya biasanya di email sih. Biasanya di follow up di email juga. Kalau sudah di-upload ya. Oke. Ini tadi ngapain ya? Oh, bikin. Mudah-mudahan juga bisa bikin sel ya, bikin sel di notebooknya Colab, Google Colab, sama bisa saya lupa ya, menjalankan sel itu, jalanin kode yang ada di sel ini, caranya dengan di sel sebelah kiri itu ada tombol play, itu bisa diklik, atau bisa kalau di selnya kita tahan shift di keyboard lalu enter, sama juga dia akan ngeplay juga, atau control enter juga kayaknya sama deh, ya control enter juga bisa. Tandanya sel udah dijalankan itu di sel di sisi kirinya tuh ada angka, ada kurung siku. Kurung siku itu di sebelahnya P ya kalau di keyboard itu. Kurung siku dengan angka 12, angka berapa ini? Itu menandakan sudah dijalankan kodenya, sudah berhasil dijalankan. Gitu ya. Ini tadi apa? Var. Ya. Tadi range sama sekarang allow dia. Nah, teks di Python, teks juga dianggap sebagai list atau array yang bisa kita ulangi. Ini malah sudah lompat ke array ya. Selain for, ada lagi metode lain namanya while, hanya saja memang jarang digunakan. Umumnya cukup dengan for sih. While itu gini, kodenya tuh. While itu cek dulu baru lakukan. Cek dulu apakah kondisinya terpenuhi, lalu lakukan. Misalnya gini, var sama dengan 10, lalu while selama var itu kurang dari 20, oh jangan gitu deh. Var sama dengan 1 ya, jangan kebanyakan. Selama var kurang dari 10, maka print var, tampilkan var, terus var-nya tambahin. Var sama dengan var tambah 1. Jadi var-nya dari 1 jadi 2, 3, 4, 5. Sampai kalau var-nya sudah di atas 9 atau sudah 10 atau lebih, maka dia akan berhenti. Kodenya, while-nya akan berhenti bekerja. Jadi while ini ngecek dulu, var-nya benar nggak var-nya kurang dari 10? Kan di atas kita bilang var sama dengan 1. Berarti pada saat kita cek pertama kali, apakah var sama kurang dari 10? Iya. Karena true. Ini true and false ini diskusi minggu kemarin ya. Karena true, maka kode di bawahnya, yaitu print var sama dengan var tambah 1, itu dijalankan. Karena var-nya itu diupdate, ditambahin terus, sehingga di suatu titik var var-nya akan bernilai lebih dari 9. var-nya akan sama dengan 10 atau lebih dari 10. Sehingga tidak memenuhi kriteria ini. Kriteria yang disyaratkan while, yaitu while-nya kan mensyaratkan var harus lebih kecil dari 10 supaya kita jalankan langkah atau kode di bawah ini. Kalau var sama dengan atau lebih besar dari 10, maka kita nggak jalankan. Jadi kode ini waktu kita eksekusi, dia akan menampilkan var 1 sampai 9. Var berikutnya 10 itu udah nggak ditampilkan, nggak dikerjakan lagi. Udah selesai. Contoh dunia nyatanya gini. Jam kerja sama dengan 8. Nah, while selama jam kerja kurang dari 17, misalnya ya, maka print kerja. Maka cetak atau tampilkan kata kerja. Lalu jam kerja kan harus bertambah terus nih. Kalau nggak bertambah ya nggak pulang-pulang dong kita. Nggak selesai jam kerjanya. Jam kerja kan harus bertambah terus. Jadi jam kerja dari jam 8 kan bertambah. Jadi jam 9, jam 10. Ya detailnya yang bertambah mungkin microsecond ya. Tapi biar gampang lah. Jam kerjanya kita tambahin. Sehingga dia akan menampilkan kerja sebanyak, nggak kelihatan ya. Kalau gitu. Print jam kerja juga. Dia akan menampilkan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan bekerja selama 9 jam. Banyak juga ya. 9 jam. Dia akan bekerja selama 9 jam. Kita
Kalau kerja kan pakai istirahat nih, istirahat. Kalau di programming kita bisa pakai, kalau hanya pakai while atau perulangan, kan dia akan ya selama kurang dari 17 dia akan bekerja terus. Nah, gimana supaya dia berhenti bekerja di jam 12 selama satu jam misalnya. Kalau mau seperti itu, tuh ya. Print kerja dan jam kerja bisa kita gabungin ya. Jadi gabungin aja. Print kerja ah, pakai koma, ini kerja 8, 9, 10. Kita maunya kalau jam 12 istirahat. Jadi kita pakai kondisional, pakai konsep namanya kondisional atau pastinya adalah kita pakai if jam kerja sama dengan 12 maka print istirahat kayak gini ya. Jadi pas jam 12 kita istirahat. Tapi masih ini nih, masih ada kerja 12. Kita nggak mau kerja 12, istirahat aja. Istirahat 12, istirahat 12. Caranya gimana? Caranya sebelum melakukan kerja, kita cek dulu jam berapa nih. Jadi kalau jamnya adalah sama dengan 12, maka print tadi istirahat ya. Selain jam 12, kerja. Terus selain jam 12, lakukan semua hal yang tadi itu, kerja, kerja, kerja. Nah, ini diskusi minggu kemarin, if sama else. If fungsinya, kegunaannya seperti ini. Wah, ini error nih. Ini error karena saya lupa mengupdate jam kerjanya. Jam kerjanya 8 terus, nggak pernah berubah. Nah, ini saya jamin dulu ya. Kasih berhenti. Oh, dia nggak mau. Tools. Oke, ini udah nanti kelihatan jam. Jadi jam kerja 8. Kita ulangi nih. Selama jam kerjanya kurang dari 17, maka kerjakan hal di bawah ini. Lalu hal di bawah ini, yang pertama kita lakukan adalah ngecek apakah jam kerjanya sama dengan 12. Kalau 12 kita istirahat. Kalau bukan 12, kita kerja. Lalu jangan lupa update jam kerja. Supaya jangan 8 terus. Kalau 8 terus ya tadi nggak pulang-pulang. Atau tadi kalau di level pemrograman, di level kode, kode kita akan error. Karena dia akan dijalankan terus-menerus. Karena jam kerjanya selalu 8, sementara kita akan mengulangi selama jam kerjanya kurang dari 17. Nah, 8 kan selamanya kurang dari 17. Sehingga kode itu dijalankan terus-menerus sampai komputernya hang. Jadi cara paling gampang bikin komputer ngehang, ngeblank, nge-freeze itu adalah pakai perulangan while yang yang nggak pernah terpenuhi kriteria untuk berhentinya. Seperti di sini kan kriteria berhentinya adalah pada saat jam kerja sama dengan 17 atau lebih dari 17. Itu dia akan berhenti. Dia akan berhenti mengulangi hal yang sama. Nah, karena tadi si jam kerjanya tetap 8, nggak pernah diupdate, ya dia nggak akan berhenti karena nggak pernah terpenuhi, nggak pernah jam kerjanya itu 17 atau lebih. Ya dia kerja ulangi terus, ulangi, ulangi, ulangi. Nah, ini adalah error yang paling ditakutkan di pemrograman. Gitu, kodenya oke, nggak bermasalah, tapi logikanya keliru, sehingga akhirnya dijalankan terus-menerus. Jadi errornya dicacat logikanya. Ini kalau dia terkenal cacat logika, ini kayak gini. Di perulangan while dan hal ini while tadi ya. Di for juga bisa, nanti kita bikin begini. Di perulangan kita bisa tambahkan if atau conditional supaya dia melakukan hal yang berbeda seperti tadi baca buku baca buku baca buku baca buku kalau menemukan kata penting maka tulis kalau nggak menemukan kata penting else gitu ya maka baca aja nah, kayak gitu atau seperti ini kerja dari jam 8 sampai jam 4 kurang dari 17 berarti 4 ya 16 ya 16 kurang 16 kan kurang dari 17 sampai jam 4 kalau jam 12 istirahat selain jam 12 kerja jadi kita bisa melakukan hal yang sama tiap jam kita bekerja. Tiap jam kita ngecek. Jadi yang berulang itu tadi ngeceknya sama oh kalau ini jam 12 berarti kita berulang juga kita istirahat. Kalau bukan jam 12 kita berulang juga kita kerja. Ini kita bisa lakukan tiap hari, tiap ya sepanjang hari lah misalnya. Tiap selama seminggu atau setahun. Sebenarnya di dunia nyata banyak sekali fenomena seperti ini. Hanya pada saat kita belajar pemrograman, kita baru mulai sadar bahwa oh iya, sebenarnya dalam hidup kita banyak sekali polanya ya. Nah, pola itu yang kita terjemahkan ke kode, yang kode itu akan dieksekusi, dijalankan oleh komputer. Jadi kita ngajari komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, komputer karena saking bodohnya tadi, sehingga while jam kerja kurang dari 17, ini harus kayak gini. Nggak bisa pakai teks while jam kerja kurang dari. Ini akan error. Komputer nggak tahu apa sih kurang dari invalid syntax. Jadi, bahasa pemrograman adalah bahasa formal seperti rumus matematika yang kalau memang simbolnya harus begitu, dalam hal ini lebih kecil ya simbolnya lebih kecil, ya harus begitu. Simbol lebih kecil. Nggak bisa kita ganti dengan teks, nggak bisa kita ganti jadi lebih besar karena nanti akan berarti berbeda. Nggak bisa kita apa ya? Variasinya sedikit sekali lah.
Untuk bicara sama komputer tuh variasi ngomongnya sedikit. Jadi bahasa formal maksudnya seperti itu. Ini adalah while jam kerja. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk nyobain ini ya, yang jam kerja ini ya. Nyobain while ya. While sama if di dalam. 56 sampai 57 sampai 59 ya. Oke, 2 menit silahkan. Oke ya, benar-benar. Lalu ada break ini, break beberapa tempat nanti kita akan pakai ya. Jadi saya merasa perlu untuk menceritakan ini ya. Break itu kita memotong, kita lompat. Misalnya gini, kita pakai analogi yang sama. Jam kerja 8, while, nanti saya beri contoh untuk dengan for ya. While jam kerja kurang dari 17, if jam kerja sama dengan 12, print istirahat, else print kerja sama jam kerja. Ini bermasalah lagi nih mas. Salah, lupa lagi. Jam kerja diupdate tambah sama dengan satu. Ya, jam kerja tambah sama dengan satu sama dengan jam kerja sama dengan jam kerja tambah satu ya. Jadi sama aja. Itu variasi aja. Nah, jalankan lagi maka dia akan berhenti di jam kerja 16. Ya, kerja sampai jam 4 aja. Di 8, 9, 10, 11, di 12 istirahat. Lalu mulai lagi 13, 14, 15 sampai 16. Oke. Kita pakai break untuk tiba-tiba sakit. Jadi sakitnya itu gini. Sakit sama dengan false. Nah, kalau tiba-tiba sakit, if sakit, sakit sama dengan true, break. Ini ya. Kalau tiba-tiba sakit, maka berhenti bekerja. Jadi harusnya nggak bekerja dari 8 sampai 17, tapi kalau sakit kita berhenti. Nah, misalnya saya bikin ya baris baru, tiba-tiba di jam 9 nih. If jam kerja sama dengan 9, sakit sama dengan true. Yang tadi sakit sama dengan false, yang tadinya tidak sakit jadi sakit. Sementara kalau sakit berhenti kerja, pulang gitu ya. Nah, kalau kita jalankan kode ini, maka di jam 9 karena dia sakit, kodenya tidak dijalankan lagi. Jadi kerja cuma dari jam 8 sampai jam 9 setelah itu pulang karena dia sakit. Itu fungsinya break. Jadi bisa di tengah-tengah perulangan, di awal terserah ya. Pokoknya pada saat melakukan perulangan, kita menemukan satu kondisi yang menyebabkan dia berhenti. Misalnya tiba-tiba ada insiden sehingga mesin harus berhenti. Jadi fungsinya break itu seperti itu, seperti circuit breaker, motor breaker lah semacam itu. Jadi kita tinggal cabut dia, maka mesin akan berhenti. Nah, kalau di pemrograman, kita tinggal bikin aja if atau conditional. Kalau conditional itu terpenuhi, misalnya kalau pas jam kerjanya jam 9, ini bisa diganti ya. Jadi misalnya jam 10, maka setelah jam 10 dia nggak mengulangi lagi kerja itu. Dia selesai, dia pulang karena tiba-tiba sakit. Nah, kayak gitu. Jadi break ini fungsinya untuk kita keluar dari perulangan, sebenarnya gitu sih fungsinya break. Tapi kalau analoginya atau umumnya, kalau pada saat kita bikin kode, fungsinya seperti ini. Misalnya gini, baca semua, kita mau gini, PDF sekian halaman, kita nggak tahu nanti di halaman berapa itu ada kata yang kita cari, misalnya kata bonus. Begitu kita dapat kata bonus, maka berhenti membaca PDF. Misalnya gitu ya. Misalnya PDF ada 100 halaman atau 1000, kita nggak tahu lah ya. Tiap bulan berganti. Misalnya PDF tadi rekening koran. Rekening koran berupa PDF, bukan berupa web ya. Berupa PDF, kita ingin mencari transaksi dengan keterangan bonus. Begitu, dan kita tahu di 1 bulan itu hanya diberikan sekali bonus itu. Hanya kita nggak tahu tanggal berapa atau tanggalnya yang tidak tentu. Karena itu kita perlu baca dulu PDF-nya dari depan sampai belakang. Kalau nemu kata bonus, maka berhenti membaca PDF karena sudah nggak ada gunanya. Informasi yang kita cari sudah dapat. Jadi supaya lebih cepat kodenya dijalankan, supaya lebih cepat program dijalankan. Begitu dia menemukan kata bonus, begitu dia ketemu dengan kondisi tertentu, maka kita pakai break untuk keluar dari perulangan itu. Perulangan tadi kan mengulangi membaca halaman satu, halaman kedua, halaman ketiga, itu kan perulangan ya. Begitu dapat yang kita cari kata bonus, maka langsung keluar, maka berhenti mengulangi membaca PDF kayak gitu. Fungsinya break seperti itu. Jadi saya merasa perlu mengenalkan break supaya kayak tadi kasusnya pada saat web scraping atau pada saat baca PDF dan kita hanya menginginkan informasi tertentu, kita bisa pakai break untuk itu, untuk menghentikan kodenya supaya kita bisa proses sebelumnya, proses selanjutnya. Misalnya gini, saya tambahin ya. Jika sakit, if sakit sama dengan true, maka print ke RS misalnya. Kalau tidak, kalau nggak tahu kenapa, ya print pulang. Setelah selesai kerja ya jam 4 pulang. Dengan kode tambah seperti ini, kita kan ke RS. Terakhir ke RS. Tapi kalau kita nggak sakit, mana aneh. Kalau nggak sakit, maka kita akan pulang. 8, 9, 10, 11 istirahat, 13, 14, 16 pulang. Kayak gitu. Karena tidak pernah ada kondisi sakit. Tapi di tengah-tengah bisa jadi sakit nih.
Kalau sakit, maka kita ke RS kayak gitu ya. Jadi dengan cepat kita ke RS. Kita nggak harus nunggu sampai jam 5 baru ke RS. Karena kita pakai break, kita berhenti di perulangannya, kita segera memproses kode berikutnya, yaitu kode ngecek dulu kalau sakit ke RS, kalau nggak sakit pulang. Nah, kode itu yang kita jalankan berikutnya. Itu fungsinya break. 2 menit ya untuk cobain ini ya. Ini menurut saya menarik sih break itu. Dan perlu karena itu dikenalkan penggunaan. Nah ini dia. Oh, saya kasih kecil lagi ya. Mudah-mudahan masih kelihatan. Ini break 2 menit ya sampai 11. Silahkan. Mudah-mudahan bisa ya. Break. Ternyata lebih lama ya. List atau array menyimpan banyak nilai banyak hal for looping. Tadi kita sudah looping ya malah ya. Akses satu persatu juga bisa karena looping. Saya apa tadi namanya list resminya kalau di Python itu pakai tanda kurung siku. Lalu di dalam kurung siku itulah listnya. Isi dari daftarnya, lacinya. Jadi kurung siku itu menandakan laci, lalu di dalamnya ada nilai-nilai yang dipisahkan koma itu salah. Berarti list itu si lemari itu ditandai dengan kurung siku, buka kurung siku, tutup kurung siku. Lalu yang di dalamnya dipisahkan oleh koma itu adalah lacinya atau nilainya. List. Nah, kalau kita ke pertemuan 2 minggu sebelumnya, kita tampung di variabel ya, var 1 sama dengan buka kursiku 1, 5, 3, nggak harus urut ya, berapapun ya, 0. Nah, var 1 itu list atau array atau daftar. Daftar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 laci. Atau kalau mau ringkas, Python punya fungsi namanya len, len, buka kurung nama variabelnya yang mau kita hitung, mau Python hitung berapa isinya. Jadi len buka kurung var 1 atau var 2 atau apapun ya, nama variabelnya akan menghasilkan angka 6. Berarti ada 6 laci, ada 6 nilai di dalam array atau list itu. List seperti ini. Jadi pakai kurung siku ya. Nanti tandanya list adalah pakai kurung siku, buka kurung siku, tutup kurung siku. List ini bisa berisi apapun, tidak harus angka. Misalnya teks juga bisa. Halo dunia, ini juga bisa. Kalau kita lihat var 2, halo dunia. Bisa juga gabungan dari angka sama, walaupun jarang ya. Biasanya var 1, halo, 2, dunia. Ini juga bisa juga, tapi jarang. Biasanya sih list itu yang tipenya sama-sama, tapi boleh. Dan list ini, laci ini bisa berupa apapun, bisa buku, bisa bola, bisa apapun ya. Bisa ini, angka, teks, bisa dictionary, yang tema nanti kita bahas, bisa juga. Malah kalau olah data, umumnya tipe datanya malah dictionary. Jadi bukan hanya angka atau teks, tapi dictionary. Nanti kita kasih contoh ya. Nanti kita kasih itu. Ini list atau daftar. Kadang kita cuma pengen tahu nih si laci pertama itu isinya apa sih? Itu bisa di var 3. Lalu buka kursiku. Laci pertama berarti 0. Laci pertama, oh isinya 1. Ini var 3 kan tadi list dengan isi 1, halo, 2, dunia. Jadi var pertama. Jadi salah nih. Isi laci pertama itu angka 1. Cara untuk melihatnya, var 3 atau nama variable listnya, buka kursiku, isi angka 0. 0 itu berarti laci pertama. Kalau mau laci kedua, var 3, angka 1. Buka kursiku angka 1. Jadi namanya indeks ya, indeks atau urutan data kalau di Python dan banyak bahasa pemrograman lainnya itu dimulai dari 0. Bukan 1. Beberapa pemrograman seperti R atau Fortran itu dimulai dari 1, bukan 0. Tapi jarang. Umumnya indeks atau angka urutan itu dari 0. Jadi kalau mau lihat laci pertama, maka buka kurung siku 0. Kalau laci kedua 1. Kalau laci ketiga 2. Angkanya 2. Ini ya. Jadi var 0 berisi 1, var 1 berisi halo, var 2 berisi 2. Nanti kita mencoba, tapi saya tambahin satu lagi ya. Isi laci ini bisa diganti, tidak harus semuanya. Misalnya saya hanya mau mengganti laci pertama. Caranya var 3 0 tadi ya, sama dengan 1, teks 1, SATU. Maka kalau kita jalankan lagi kode yang sama, kita tambahkan lagi var 3 laci pertama, itu sudah teks berupa 1, bukan angka 1, angka Arab 1 gitu ya, tapi teks 1, SATU. Atau kalau kita mau lihat semuanya, semua isinya di dalam, semua isi lemari, semua lacinya, seperti ini. 1, angka teks 1, SATU.
Halo, dua, dunia. Jadi angka satu sudah diganti dengan teks satu. Caranya seperti ini tadi. Jadi sebutkan lacinya, indeks ke berapa, urutan ke berapa, laci urutan ke berapa, lalu pakai sama dengan, lalu nilai yang baru. Atau tadi laci pertama dari nol, dari nol, dari buku diganti jadi bola atau buku diganti jadi mainan itu boleh. Caranya dengan sebutkan laci keberapa lalu diisi apa. Var 30 laci ke nol atau laci pertama diisi apa, diisi teks satu. Nah itu mengganti list, jadi bisa diganti di tengah-tengah ini. Saya silakan coba ya, tapi saya hapus dulu yang biar biar lebih pendek. Nah, ini dia. Jadi membuat list lalu memperlihatkan isi indeks pertama atau laci pertama, lalu mengganti laci pertama. Boleh bereksperimen ya untuk mengganti yang kedua, ketiga, atau keempat. Kelima atau keenam juga boleh. Kodenya akan error, tapi nggak apa-apa. Jadi kita nggak apa-apa mencoba-coba. Kan paling merah-merah ada error doang. Nggak akan komputernya jadi terbakar tuh nggak juga. Jadi sangat boleh untuk bereksperimen di pada saat menulis kode. Silakan ya. Ini 2 menit kali ya. Sampai mengganti mengganti si laci. Silakan boleh laci ke berapapun ya. Dalam contoh ini laci pertama, tapi bisa diganti berapa. 2 menit sampai 23 ya. Silahkan. Oke ya, kita lanjut. For looping melihat nilai yang ada tadi ya, sudah ya. Akses satu persatu tadi bisa ya. Sudah edit, sudah. Nah nih, slash atau motong list. Kadang kita nggak butuh semuanya nih. Kita hanya butuh melihat laci pertama dan kedua. Atau kita bikin salinan lemari, tapi hanya dua yang teratas. Dua laci teratas. Caranya kalau mau lihat laci teratas itu gini, var 3 buka kurung siku 0,2. Salah. Bukan koma, tapi titik 2. Jadi maksudnya gini. Ini kayak range tadi ya, 0 sampai 2. Jadi tampilkan data atau laci ke yang daftarnya 0 sampai 2. 2 nggak termasuk, berarti 0, 1. 0, 1 berarti laci ke 1, laci kedua gitu ya. Karena tadi di atas kita sudah ceritakan soal nol dan soal mengambil satu persatu ya, melihat satu persatu laci ya. Caranya gitu, indeksnya 0. Caranya seperti tadi, 0, 1, start sama end, seperti fungsi range tadi di atas ya. Jadi kalau ini sama dengan gini, var 3, range 0, 2, mirip. Cuma ya, kita nggak bisa mengaplikasikan itu ya, kalau range itu ya. Kita nggak bisa mengaplikasikan di ini. Tapi intinya gitu, sama-sama aja. Jadi menampilkan 0 sampai 2, duanya nggak termasuk. Seperti range tadi, range itu kan range 0, 2, maka 1 print. 1 sama 0 sama 1. For I in range 0, 2 print I. Maka 0 sama 1 kan gitu. Range gitu. 0, 1. Iya. Jadi var 0,22 akan mengambil atau menampilkan laci ke 0 sampai 0 dan 1. Kebetulan laci 0 itu berisi teks 1, laci 1 atau laci kedua berisi teks halo. Start sama end ini kita bisa ganti. Misalnya 1 sampai 3. Jadi dia akan menampilkan halo sama angka 2. Jadi seperti ini. Ini namanya, nama resminya slice. List atau array slicing ya. Slice. Nah, habis slice, memotong. Kita hanya memotong bagian tertentu dari list. Python punya sesuatu yang fitur yang agak aneh dan membingungkan, terutama untuk orang yang pernah pegang bahasa pemrograman lain, pernah belajar bahasa pemrograman lain. Yaitu kita bisa ketik begini, var, biar kelihatan ya. Var buka kurung siku, lalu titik 2. Setelah itu kita ketik angka 2, tutup kurung siku. Hasilnya sama seperti di atasnya. Seperti 0 titik 2 di bawahnya blank titik 22 itu juga menghasilkan hal yang sama. Jadi kalau blank ini diartikan 0 atau paling pertama, laci paling pertama. 0 sampai 2 gitu ya. Di blank itu diartikan 0 sama seperti di atas. Gimana kalau blanknya itu di sisi kanan? Var 3, 1, blank. Dia akan menampilkan semuanya. Semua di kanan. Jadi mulai dari indeks ke 1, yaitu mulai dari laci kedua, sampai semua laci sisanya. Itu akan ditampilkan. Jadi ini fitur buat saya aneh sih. Karena bisa juga begini, titik 2 blank-blank. Maksudnya apa gitu? Maksudnya karena di kiri yang startnya itu dikosongin berarti 0. Berarti yang dari ambil data dari paling kiri. Yang di kanan karena dikosongin berarti semua data.
Anggap lagi deh, semua yang kanan itu bukan semua data ya. Indeks terbesar atau indeks paling kanan lah gitu. Itu indeks terbesar lah. Ya ini artinya semua data lah gitu ya. Titik titik dua blank, titik dua blank gitu. Ini buat saya agak menyulitkan sih. Sampai sekarang pun masih kadang masih kagok. Make ini slicing, make yang blank-blank gini. Ini fitur dan perlu dikenalkan karena ya kalau udah terbiasa ini banyak manfaatnya. Nah ini slicing atau memotong. Saya tambahin yang lain dulu ya, baru kita ke mencoba ya. String atau teks yang list sudah tadi ya. String itu dianggap sebagai array atau list dan masing-masing karakter jadi masuk di laci sendiri ya. Gitu ya. Ada fungsi append untuk menambahkan list. Misalnya var 3 kan tadi gini ya, var 3 itu laci ada 4 laci, satu halo, angka 2 halo dunia. Kita bisa menambahkan laci baru dengan fungsi namanya di Python namanya append. Append itu akan menambahkan satu laci baru, data baru di belakang. Jadi misalnya var 3 append angka 4. Maka dari awalnya var 3 itu ada 4 laci, sekarang ada 5 laci. Satu, halo, dua, dunia, angka 4. Jadi karena kita tambahkan append 4 gitu ya. Ini akan berguna kalau olah data atau banyak skenario lah. Misalnya ngambil data dari PDF atau Excel. Kan halaman pertama kita udah dapat datanya nih. Lalu kita append, kita tambahkan dengan halaman kedua, halaman ketiga gitu. Ada juga fungsi lain untuk menghapus, untuk menambahkan di depan. Tapi dari pengalaman saya jarang dipakai. Karena itu yang saya ceritakan yang append doang, nambahkan di belakang aja. Saya kasih contoh lagi, satu lagi, var 3 append 5, var 4. var 3. Oke, oke. Kita lihat lagi var 3 kayak apa sih. Dari awalnya satu, halo, dua, dunia, angka 4. Sekarang udah bertambah teks 5. Kayak gini nih. Ya, jadi itu append. Tadi, apa ya, sekarang mencoba sendiri. Tadi append sama slice. Kalau gitu slice. Saya kasih contoh ya, biar gampang. var 3, slice-nya 2 sampai 10. Coba ya. Apakah bisa 10? Kan nggak sebanyak itu ya, tapi kita coba aja. Lalu var 3 append 10. Nah, silakan dicoba dua sel ini. Memperlihatkan laci dari laci ketiga ya, karena angka 2 ya. Ketiga sampai laci ke 10 atau indeks 9 ya, laci ke 10. Sama menambahkan laci baru, lalu di laci itu kita isi dengan teks 10. Silakan dicoba ini 3 menit kali ya, sampai 37 ya, dua baris ini. Silakan. Bisa? Semoga bisa ya. Oke, tadi yang teks sudah kok. Oh ini ya, buat list kosong, tambah list, semua list, ambil hanya data ini. Ya, udah. Lalu terakhir ada atau dictionary. Dictionary ini kamus. Kamus maksudnya ada kata, lalu ada penjelasan kata itu. Ada key, ada value-nya. Ada kolom, ada isi dari kolom itu. Kamus dictionary. Saya kasih contoh ya, karena tadi saya janji kasih contoh, karena ini agak sulit. Kalau konsepnya var 10 sama dengan, kalau si list itu dengan kurung siku, kalau dictionary itu dengan kurung kurawal. Kurung kurawal itu di sebelahnya P, tapi harus di shift, jadi apa digedein. Dia akan ada kurung kurawal begini. Kurung kurawal, lalu key value atau kolom. Jadi key-nya itu sebelah kiri, key 1, lalu dipisahkan dengan titik 2, sebelah kanan ini nilainya. Jadi seperti itu. var 10 sama dengan, kalau kita kasih lihat ya. Jadi var 10 adalah dictionary, yang punya satu anggota, atau elemen, yang key-nya itu, nama kolomnya itu satu, lalu isi dari kolom itu ini nilainya. Kita bisa tambahkan pakai koma, lalu di enter ya biar rapi. Lalu key kedua itu 2, lalu ini nilai kedua. Kalau sekarang kita jalankan lagi, jadi ada kolom satu, kolom 2. Jangan satu dua ya, kolom ya. Kolom satu, kolom 2. Jadi kolom satu ini key, ini nilainya ini value. Key value gitu ya. Jadi ini nama kolom, kolom satu, lalu ini nilai dari kolom itu. Ini kita punya dua kolom. Ini fungsi utamanya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau mau lihat keys tertentu, isinya apa sih? Caranya pakai ini var 10, buka kurung kurawal, lalu nama key-nya, misalnya kolom satu. Kita kasih lihat. Oh, kolom satu itu isinya adalah ini nilainya. Apa ya? Ini anggaplah apa ya? Seperti laci, tapi laci itu punya nama, punya label. Misalnya lacinya berlabel
kolom satu, lacinya berlabel kolom 2 kayak gitu. Jadi kita bisa bilang buka laci kolom 2, maka akan ditampilkan laci dari kolom 2, laci yang dengan label kolom 2. Beda dengan list, kita nggak bisa bilang buka kolom 2, tapi kita bilangnya kalau di list buka laci kedua 0 1 kayak gitu ya. Satu ya, indeksnya 1. Kalau di dictionary kita bisa kasih label nama yang bisa kita baca. Lalu kita bisa panggil atau kita sebutkan nama nama itu, nama kolomnya lah kayak gitu ya. Nama kolomnya kita sebutkan. Bedanya seperti itu si dictionary ya. Sama seperti list, dictionary juga bisa diganti ya. Misalnya var 10 kolom 2 kita ganti jadi angka 10. Maka kalau kita lihat si dictionary yang baru, kolom satu ini nilainya, kolom 2 angka 10. Awalnya kan kolom 2 bernilai ini nilai kedua. Isinya ini nilai kedua, sekarang ganti jadi 10. Jadi bisa juga diganti seperti ini. Sama seperti list bisa diganti. Di kondisi nyata biasanya fungsinya tuh gini. Var 10 sama dengan kolom satu. Ini nilainya kolom 2 10. Lalu ada var 11 dengan nama yang sama ya. Nama key-nya sama ya. Nama kolom sama. Hanya berbeda ini nilainya, value-nya. Seperti ini. Lalu kita buat list 1 sama dengan var 10, var 11. Jadi gini. Maka list 1 berisi kolom satu berisi ada dua baris data yang punya nama kolom sama. Jadi kolom satu dan kolom 2. Nanti kalau kita pakai pandas, kita bisa convert tadi di F sama dengan PD si list 1 tadi, kita bisa convert jadi tabel seperti ini. Pakai pandas ya. Kolom satu sama kolom 2. Tabel dengan 2 kolom, datanya 2, yaitu yang data dari var 10 sama var 11. Ini nilainya berbeda 10 11 ya. Fungsinya dictionary terutama kalau olah data seperti ini. Kita kumpulkan dulu dari PDF misalnya. Kita kasih nama kolom atau kita kasih identitas apapun ya. Key-nya di halaman pertama misalnya kolom satu ini nilainya. Di halaman kedua kolom satu berbeda. Teksnya ya yang kita dapatkan berbeda. Nama teksnya berbeda. Nanti kita kumpulkan, lalu kita masukkan ke list masing-masing dictionary tadi. Lalu kita ubah list kan banyak data dictionary dengan berbagai kolom ya. Nah, kita ubah list atau daftar tadi jadi tabel pakai Pandas. Pandas itu library di Python ya untuk olah data. Jadi outputnya akan seperti ini, sudah tabel. Nanti di Pandas kita bisa save ke Excel atau ke CSV atau ke bentuk yang lain. Gunanya list dan dictionary sepengalaman saya sih sejauh ini itu untuk membantu pada akhirnya menciptakan data tabular, data dalam bentuk Excel lah gitu ya. Kalau list sendiri agak kesulitan karena nama kolomnya nanti susah, tapi kalau dictionary kita bisa bantu dengan kita kasih key-nya yang akan jadi nama kolom. Jadi begitu. Nah, nanti lebih lanjutnya mungkin di tema kapan ya kita saat mulai mengaplikasikan ini. Waktu mengkonvert PDF ke Excel misalnya atau dari web ke dari web scraping ke Excel. Masukkan dalam list in in untuk mengetahui apakah ada key dalam dictionary, tapi ini jarang sih. Ini pengetahuan aja lah. Kalau mau membuka semua nilai yang ada di dictionary, caranya gini, for key value index item. Atau kalau nyari di Google, lihat aja dictionary Python dictionary iterate atau open all key gitu. For key, value in var 10 items print key value. Ini kodenya gini. Jadi ikutin aja. Untuk memperlihatkan semuanya ya. Semua anggota dari dictionary tadi. Jadi key-nya kolom satu nilainya ini nilainya, kolom 2 nilainya 10. Yang var 10. Kalau var 11 kolom satu berbeda, kolom 11 ya kayak gini. Ini iter items. Oke, itu mengulangi. Nanti kita coba yang ini aja kali ya. Yang jadi tabel ya. Ini pengetahuan aja. In itu untuk ngecek apakah ada key tertentu. If kolom satu in var 11. Print var 11 kolom satu. Jadi kalau di dictionary itu punya key tertentu, kita ceknya caranya gini. If nama key-nya atau nama kolomnya in var 11. Var 11 ini nama dictionary-nya, variable dictionary-nya. Maka lakukan apa? Kalau ketemu, kalau memang ada, lakukan apa? Kalau nggak ada, ini kan kolom satu, angka satu itu kan nggak ada di var 11 ya. Iya dia nggak ngapa-ngapain, nggak menampilkan isi dari kolom satu karena dia nggak menemukan key atau nama kolom yang kolom satu dua kolom yang bernama satu dua, maka kode di bawahnya nggak dijalankan gitu ya. Kalau ada misalnya kalau
kolom satu kan ada tuh. Maka kode di bawahnya yaitu print isi dari kolom satu, kode itu dijalankan, ditampilkan. Jadi in ini powerful banget di Python sering digunakan. Jadi misalnya gini, teks sama halo dunia. If dunia in teks print ada. In kita bisa gunakan juga untuk ngecek apakah satu substring satu teks, potongan teks itu ada di dalam teks yang lainnya. Bisa pakai perintah in. Kalau kata dunia in atau ada di teks di atas ini, maka tampilkan ada. Kalau dunia ke satu, kan nggak ada ya. Ya dia nggak menampilkan. Tapi fungsinya in ini intermezzo aja. Di Python banyak sekali kegunaan in. In muncul dalam banyak fungsi lah gitu ya. Selain untuk tadi dictionary, untuk ngecek apakah satu key ada di dictionary tertentu, bisa juga untuk ngecek kalau di list ya, apakah satu nilai ada di list, ada di array. Misalnya list satu sama dengan satu, dua, tiga. Nah, if dua in list satu print ada. Dia bisa dipakai di list juga untuk ngecek apakah satu nilai ada di laci, ada di daftar. Ini in banyak fungsinya kalau di Python. Nah, sekarang coba sendiri ini 2 menit kali ya, sampai 54. Yang ini deh, var 10, var 11, bikin list, lalu listnya ini nggak perlu ya. Lalu listnya dikonvert jadi pandas, lalu dikonvert jadi tabel. Dari sini saya perkecil dulu ya. Nah, ini dia. 2 menit, 2 menit. Sampai 54, silahkan. Oke, mudah-mudahan bisa. Oke, itu tadi fungsinya dictionary. Jadi sudah habis sebenarnya materinya. Lalu sambil menunggu pertanyaan ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini sesi Q&A sebenarnya. Tapi kalau biasanya nggak ada yang nanya, jadi saya lanjut ke simpulannya. Tapi boleh bertanya. Kenapa belajar Python kalau kamu selalu ini ya di suggest kalau buat apa belajar Python kalau bukan biar pekerjaan yang berulang kita serahkan ke komputer. Nah, looping adalah kunci dari pekerjaan berulang itu. Karena itu penting sekali kita tahu cara penggunaan looping atau perulangan. Contohnya for sama while yang tadi ya. List atau dalam pemrograman lain namanya array, daftar, laci tadi ya. Tipe data paling sering ditemui. Jadi sebenarnya tadi tipe data ya, list, dictionary itu tipe data ya. Tapi itu nggak perlu dipikirkan lagi teknis itu ya. Sering ditemui dan paling berguna, terutama kalau soalnya dia perulangannya. Jadi dia bisa menampung perulangan tadi, misalnya gini, buka PDF halaman satu, jadi buat satu laci, tambahkan satu laci baru, lalu pindahkan semua isi dari halaman PDF itu ke laci itu. Lalu buka halaman PDF berikutnya, tambah satu laci, lalu isi laci itu dengan data dari halaman yang kita buka gitu terus. Jadi si list atau daftar array tadi atau laci tadi berguna banget karena dia bisa kita gunakan untuk menampung nilai, menampung data. Nah, dictionary bisa membuat data yang tadi nggak terstruktur. Saya kan halaman itu aja, masukkan di laci. Nah, di laci itu kita punya kantong-kantong atau sekat-sekat. Nah, di masing-masing sekat ini dikasih nama ONI sekat untuk tanggal, ONI sekat untuk keterangan. Contoh kasusnya PDF rekening koran yang ada dalam bentuk PDF ya. Oh, sekat ini untuk tanggal, sekat ini untuk keterangannya, keterangan transaksi, sekat ini untuk kolom debit, sekat ini untuk kolom kredit, misalnya gitu ya. Dictionary fungsinya seperti itu dalam sekat-sekat. Ya, dictionary itu bisa dimasukkan ke list atau laci tadi ya. Jadi di dalam laci, masing-masing laci ada sekat-sekatnya. Nanti baru ngambil semua tanggal. Ya, buka lacinya, lalu ambil dari sekat tanggal. Lalu tutup, buka lagi laci berikutnya, ambil dari sekat tanggal, lalu tutup, gitu seterusnya. Jadi dictionary fungsinya itu. Lalu kita pada akhirnya katakanlah masuk di tabel ya. Yang di sekat tanggal kita ambil dari yang di kolom tanggal kita ambil dari sekat tanggal gitu seterusnya. Semua data yang ada di kolom keterangan kita buka lacinya, kita ambil dari sekat keterangan, tutup, taruh di Excel, lalu buka laci berikutnya, ambil dari sekat keterangan, taruh di Excel gitu terusnya. Dictionary bantu untuk yang dari awalnya laci kosong, semua barang berserakan, jadi ada sekat-sekat sehingga mudah untuk kita organisir, mudah untuk dikelompokkan datanya, mudah untuk membuat datanya menjadi terstruktur. Dari data nggak terstruktur berupa halaman halaman rekening koran tadi. Kalau Python kan ngertinya
atau Silaci tadi kan nggak terstruktur ya, semua berserakan ya, tanggal berserakan, nggak ada formatnya. Nah, si dictionary ini membantu kasih format itu, yang membuat lebih gampang untuk diolah nanti. Nah, ada PR sebenarnya menampilkan bilangan prima yang ada dalam interval 1 sampai 100. Ini pakai for loop sama conditional if else tadi. Bilangan prima interval 1 sampai 100. Ini kalau mau mengerjakannya PR-nya. Lalu detail selanjutnya kalau saya ingat ada di link ini harusnya ya, cuma kadang suka nggak di-update. Lalu juga ada kelas private sebenarnya. Terus saya belakangan ini sedang tertarik bercerita soal ini sudah selesai. Saya akan menceritakan soal pet project saya. Jadi ini boleh di skip. Pet project saya yang baru adalah beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah menceritakan keinginan saya untuk membuat chat GPT dengan bank pengetahuan. Nah, saya sudah membuatnya. Alamatnya di gpt.sahabat akuntan ini. Dia punya bank pengetahuan pengadaan. Jadi sudah bisa menjawab beberapa hal tentang pengadaan. Pengadaan barang pemerintah ya. Jadi ada beberapa model Wiki pengadaan misalnya gini ya. Jadi kita bisa tanya ke dia soal dan ada rujukannya ya jawabannya. Wiki pengadaan itu apa saja aturan pengadaan. Jadi dia ya butuh sedikit waktu nanti dia akan menjawab berdasarkan bank pengetahuan yang dimiliki. Nah, bank pengetahuan ini selalu diupdate, sedang diupdate. Aturan pengadaan barang jasa pemerintah Indonesia diatur dalam peraturan Perpres 16 2018, peraturan LKPP, keputusan 2018. Ini ada rujukannya yang warna abu-abu ini, Perpres 16. Jadi saya mendownload aturan, mengkonvert jadi teks, lalu teks itu ditambahkan ke bank pengetahuannya si GPT-GPT-an ini. Ceritakan lebih lanjut tentang Perpres, siapa tadi? Perpres, peraturan apa? 2015. Tentu jawabannya tidak sempurna banget, tetap perlu verifikasi kita. Tapi lumayan membantu lah menurut saya. Apalagi nanti kalau pengetahuannya lebih banyak skenario yang bisa ditanyakan. Misalnya apakah boleh begini, apakah siapa boleh melakukan ini, siapa tidak boleh melakukan ini. Jadi inilah si GPT-GPT ini. Ini pakai data publik, data regulasi, dan mungkin nanti ada materi-materi juga ya. Materi pembelajaran tentang pengadaannya yang bisa dipakai, ditanyain. Jadi ini terbuka untuk umum sebenarnya. Dan bukan hanya pengadaan, kalau ada ide juga boleh. Oh, kita bikin dong GPT khusus tema apa gitu. GPT khusus SAP atau GPT khusus PSAP, PSAK, apapun. Itu bisa kita upayakan. Jadi yang penting ada aturan atau buku atau rujukan yang kita bisa download secara legal ya kalau bisa. Kita bisa download dan kita masukkan ke GPT-GPT ini, ke bank pengetahuan ini. Yang harapannya membantu pekerjaan kita. Bisa juga dipakai belajar Python juga bisa juga sebenarnya. Kita bisa minta ke dia untuk bikinkan kode Python atau bikinkan roadmap untuk belajar Python misalnya. Bisa juga. Jadi banyak fiturnya sebenarnya yang bisa kita eksplorasi dengan si GPT-GPT. Atau kalau editor mau bikin temuan bisa juga. Kita tambahkan dengan bank temuan supaya nanti kita kasih dia ide atau kita ceritakan kondisi kita lalu dia kasih ide oh kalau kondisi seperti itu maka bisa bikin temuan seperti ini misalnya itu skenario yang mungkin sangat-sangat mungkin dilakukan jadi itu akhirnya saya sudah lebih dekat dengan tujuan untuk bikin bank pengetahuan ini jadi bukan hanya pakai data tapi kita bisa ngobrol dengan data itu atau dengan aturan dengan PDF-nya dengan filenya. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya tutup ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.